nggak? Udah gue bilang tidur. Dia bilang kayak gitu. Apaan nih? Lu kenapa tiba-tiba senyum, Ren? Dia tiba-tiba senyum ya? Tiba-tiba kok gue mencium bau bangke, tapi ada slightly bau asem yang kayak ngelilingin gue. Ngelilingin lu? Gue tuh paling gak suka kalau misalnya ngajak di saat gue merasa emang auranya orang itu lagi bete, gue ajak ngomong. Jadi gue diemin, gue langsung mandi. Keluar kamar mandi tuh orang masih posisi sama kayak gitu. Enak banget habis pupas. Di sholat mah. Sholat juga sih. Lu udah makan, Ren? Udah aman. Udah kenyang? Udah. Cerita lagi, Ren? Iya dong. Lu masih ada nggak cerita serem, Ren? Lo ada nggak sih? Ih, gue lagi. Lah, kita mah udah bosan. Udah sering cerita serem di sini. Kita mah minta cerita serem sama ChatGPT, anjir. Ini kemarin tuh cerita sama ChatGPT. Paling pas lagi gue di learning center sih. Di? Pas waktu yang Arfa cerita itu kan ceritanya gue layoutnya itu pas lagi di character building, which itu 3 hari pertama. Tunggu. Berarti lo mau ceritain apa yang Arfa ceritain kemarin? Bukan. Oh, beda lagi ya? Jadi kehidupan gue selama di learning center justru. Jadi itu gue maksudnya itu berarti di gedung? Yes, betul. Jadi tempat gue kerja ini punya learning center sendiri. Oke. Nah, di Bogor ya? Ciawi? Di Gunung Gelis. Oh iya. Nah, di daerah sana lah. Nah, di situ sebenarnya gue itu cuma sekitar 6 minggu. 6 minggu. Tapi temen sekamar gue ini, gue tuh baru tahu juga setelah beberapa minggu gue tidur sama dia. Oke, mulai nih ya, berarti ya. Setelah beberapa minggu gue sama dia, barulah gue tahu kalau misalnya dia itu ada kebiasaan untuk at least merasakan kalau misalnya di sekitarnya dia lagi ada apa enggak si makhluk-makhluk itu gitu. Nah, dia itu katanya kalau gue nggak salah dia bisa lihat kalau misalnya yang hantunya itu punya energinya tuh kuat banget. Kalau misalnya yang kayak macem-macem cungpret-cungpretnya mungkin dia nggak bisa lihat gitu, cuma dia bisa rasain. Nah, karena tuh learning center itu kan udah gedung bangunan lama juga lah ya. Ya terawat sih, kamarnya juga enak gitu. Tapi emang ya namanya kan itu penghuninya itu silih berganti ya. Sampai adalah momen dimana gue merasakan yang gak enak lah gitu. Walaupun nggak yang gimana-gimana banget ya, alhamdulillahnya selama ini gue nggak pernah diperlihatkan bentuknya, wujudnya gitu. Di mana-mana gue ya semoga nggak pernah muncul dan nggak pernah kelihatan juga ya. Cuma kemana-mana pun gue, selama gue merasa memang ada yang serem-serem ya, gue itu cuma perasaan gue doang sih. Cuma waktu itu sempat ada beberapa gongnya sih, gitu. Jadi ini pertama kali itu gue nggak tahu nih. Kalau si teman sekamar gue ini, ya namanya cewek-cewek gitu, terus habis itu baru ketemu. Sekamar berdua? Apa? Sekamar berdua. Beda kasurnya itu twin, tapi karena dia tuh dari awal selalu bilang ke gue, dia penakut gitu. Gue juga kan, gue bilang iya, gue juga takutan lagi. Yaudah kita tempelin aja tuh kasur gitu kan. Yaudah nih dari hari pertama ditempelin lah tuh kasur kan. Nah terus kebetulan dia itu emang langsung ditempel lah sama temen gue seangkatan gue, disukain lah. Siapa? Digebet mulu nih temen gue. Oh temen lo. Temen gue digebet. Cantik doi. Nyala. Oke lah. Udah married sekarang. Tuh berdua udah married tuh sekarang. Oh. Jadi married. Jadi. Yang waktu itu kamu datang loh. Oh itu yang di Bekasi. Makan apa? Sorry. Nah terus udahlah ya. Dia digebet waktu itu lagi sering-seringnya lah tuh dia digebet. Sampai ada momen dimana si cowoknya tuh diceng-cengin lah sama cowok-cowok kayak, lo ke kamar si A mulu gitu, sini lah main sama kita, ditinggal. Terus si ceweknya adalah momen kok ngambek banget nih, dia sampai nggak mau ngobrol sama gue dan segala macam. Nah terus karena gue bete, ya gue tinggal dong dia keluar kamar. Ya orang gue nggak diajak ngobrol, ngapain gue di kamar, mending gue keluar kan.
Dan nih gue keluar main sama segala macam, nggak lama sih cowoknya datangin gue ngoceh-ngoceh. Ren, kok lo tinggalin si A sendirian? Lo nggak tahu emang kalau misalnya dia itu penakut gitu kan? Tahu ya, karena gue sama-sama penakut, dia diem, ya udah gue keluar, gue bilang kayak gitu kan. Ya nggak ada salahnya dong, emang gue terikat sama dia gitu kan. Udah sampai gue bilang ya udah lu masuk lah gitu. Udah tuh ditemenin. Udah masih nggak ada apa-apa nih, sampai ada momen dimana si suatu malam nih si cowoknya itu udah keluar dari kamar. Jadi si cowoknya itu tuh baru keluar kamar setelah jam 10:30 malam. Itu tuh udah Keluar kamar dia apa keluar kamar kalian? gua sama berdua. iya, jadi suka main selalu setiap malam. Jadi baru kondisinya bisa. tapi lu ada gitu ya? Iya, ya namanya kamar gua mau lari kemana lagi? Iya sih. Ya kan? Nah, Bisa keluar bentar. Terus? Kambing conge gitu lu. terus habis itu adalah momen di Tapi mana mereka di dalam selimut gitu, lo di sebelah. Kagak. Twin lo tadi dulu. Kagak. Jadi dia itu cowoknya di bawah, si ceweknya di atas gitu. Tapi ya udah ngobrol-ngobrol bisa sambil bisik-bisik. Gitulah gitu. Nah, udah nih sampai jam 10:30 dia keluar. Gue tuh sebenarnya udah tidur, Mas. Tapi karena pas lagi dia keluar, gue kan light sleeper banget ya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan tuh gue kebangun. Nah, kedengeran lah si cewek ngunci pintu kan. Oke. Udah tuh gue kebangun, si cewek nggak lama tidur, si temen gue nih tidur. Terus habis itu dia bilang, Rin hati-hati ya. Hah? Apaan? Maksudnya? Hati-hati Pas mau tidur? apaan? Iya. Hati-hati apaan? Udah lu tidur aja. Gue takut banget itu. Gue harus pegang orang, gue takut. Hati-hati apaan? Udah lu tidur aja, Rin. Kata gitu kan. Apaan sih? Apaan sih nih gitu orang kan. ganggu juga sih Aris? Terus tuh dia bilang kayak gini, udah kan orangnya suka bercanda-bercanda gimana gitu ya. Udah tidur gitu kan. Terus tuh kalau nggak sini deh lo tidurnya deketan gue. Udah dong, gue mendekat kan. Terus tuh gue bilang, ada apaan sih? Ada apaan gitu? Udah aku mau tidur, orang gue takut kata dia gitu kan. Udah nih, tapi karena pada saat itu kan gue bilang sama Arfa ya, gue video callan lah sama si mantan gue ini kan. Dengan nyantai dengan nyantainya gue video call. Ternyata udah jam 1:30, Mas. Gak terasa nih jam 1:30 malam. Tiba-tiba Si A udah tidur? Si A udah tidur, pules. Oke. Tiba-tiba kok gue mencium bau bangke. Tapi ada slightly bau asem yang kayak ngelilingin gue. Ngelilingin lo? Bukan lewat kan? Ngelilingin, jadi Stay berarti kan tuh bau? bukan, jadi bau yang stay itu bau bangke. Oke. Nah, bau yang ngelilingin gue itu bau asem. Bau asem sampah, lo tau gak sih kalau misalnya iya. bau asem Sampah basah ya? truk sampah, truk sampah. Sampah basah. Nah, itu bau sampah. Itu ngelilingin gue. Jadi ada momen 5 menit dia di depan gue, ada momen kok gue nyium dia di samping gue. Oh gitu, kayak mau keluar Sumpah lo Ren? Sumpah, Mas. Terus habis itu, ini nih ya, kalau misalnya gue boleh kilas balik bentar. Jadi kejadiannya ini itu setelah kita karakter building, which udah dari gunung-gunung, dari hutan-hutan. Gue berdua nih sama si ini cewek. Dan nih, terus abis itu gue bilang dong ke mantan gue ini. Oh, video call masih nyala. Kayak, kok bau sih gitu kan. Terus tuh dia kan apa sih orangnya nggak percaya, apa sih kalau misalnya percaya? Skeptis. Dia skeptis, apaan sih? Enggak, nggak ada gitu. Itu emang orang aja kali baru ngangkat sampah gitu kan. Ya udah sabar. Terus habis itu alay banget. Terus habis itu udah nih, gue kayak yaudah deh aku mau tidur gitu kan. Nah, udah gue matiin video callnya karena si mantan gue ini nggak biasa sleep call, nggak kayak dia nih. Siapa? Terus yaudah nih, gue ngerasa yaudahlah. Masih tuh ketika lo matiin video masih gue udah bilang gue tidur kan, gue bilang gue mau tidur, yaudah deh matiin ya, biasa lah. Udah gue masuk selimut, tiba-tiba gue kayak keselak dengan bau si sampah itu. Sampah tuh berarti yang
Yang ngeliatin keliling ya? gue. Gue bangun dong temen gue. Gitu. Apa sih? Ini ada orang baru bangun tidur ya kan, males kan gitu. Lo nyuruh bangun nggak? Gitu. Udah gue bilang tidur. Dia bilang kayak gitu. Dia udah tahu berarti ya dari tadi ya. Iya. Terus brengseknya kan gue nggak tahu dia tahu. Iya. Awalnya gue nggak nggak dikasih tahu. tahu, dia cuma Iya. udah tidur gitu. Terus udah nih, gue bilang tidur. Gue kicep dong digituin, mana gue lagi jiper kan, gue lagi takut. Dia teriak maksudnya Rada marah, rada nekan. Rada nekan. Terus udah gue bilang, anjir, udah dong gue mau nempel dong, gue bilang kayak gitu kan. Terus tuh udah lo telepon aja mantan si A gitu kan, lo telepon aja tuh cowok lo gitu kan. Gak bisa, gue nggak mau, gue kayak gini butuh megang orang ya, lu iya nggak sih? Iya, Kalau misalnya iya. orang di gini kan juga kalau misalnya video muncul juga kagak nolong kan. lagi video call banget. Gak nolong dong. Terus udah nih, tidurlah gue. Besokannya gue bilang dong, anjir lah, kok lu marah-marahin gue tadi malam? Udah, pokoknya kalau misalnya gue bilang tidur aja, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, udah nih gue biasa kan tuh kegiatan tuh kayak belajar gitulah, training. Terus dari situ gue setiap malam selalu mencium bau itu. Anjir. Tapi nggak ada pergerakan, maksudnya kayak ya udah bau bangke. Dan lo udah bawa tidur aja gitu. Ya, bawa tidur aja gitu. Karena kebetulan setelah kejadian itu gue emang tidurnya cepet-cepet mulu gitu. Jadi sebelum si cowok keluar, gue udah tidur dan setiap si cowoknya keluar ya udah gue nggak mau membangunkan diri gue gitu kayak ya udah dia udah keluar gitu. Tapi gitu kan. maksudnya di dalam tidur lo itu kan lo kan tadi liat sleeper Iya, kan. makanya gue jadi nggak membangunkan diri gue juga kayak ya udah dia udah keluar, gue tetap tidur gitu. Bau bangknya dan bau bangknya muncul gitu. Enggak, setiap malam tuh memang ada. Jadi kayak sekitar udah around jam 8:30 gitu tuh memang suka hilang, ada gitu loh. Berarti si temennya Memang mencium juga, suka mencium Oh. juga. Udah nih, sampai ada momen dimana gue lagi main keluar nih, malam-malam gue main keluar ke kamar temen gue, si cewek di situ. Gue nggak ngerti gimana Sendiri? cerita. Posisinya tuh pas lagi gue tinggalin si cowoknya ada. Oke. Nah terus tuh gue nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba si cowoknya itu manggil-manggil gue, nyariin gue. Kebetulan waktu itu gue inget banget gue nggak bawa handphone. Jadi tuh dia nyariin di grup gitu loh kayak, ada yang tahu nggak Rin di mana gitu kan. Terus tuh dibilang lah, disebutlah sama temen gue lagi di kamarnya temen gue yang lain. Datanglah dia ke situ, Ren, gue minta tolong dong, ini kan gue lagi ada perlu nih sama anak cowok, lu di kamar dong, jangan kemana-mana. Apaan sih lu ngatur-ngatur gitu kan? Kok lu ngatur-ngatur, gue aja gak pernah marah kalau misalnya di kamar gue gitu kan. Somehow kan privasi gue sebenarnya terganggu juga kan gitu kan. Terus udah nih, dibilang, emang lo nggak tahu? Hah, nggak tahu apaan? Apa sih? Lo kalau misalnya mau cerita, mau bilang sesuatu, bilang sama gue gitu kan. Udahlah nggak usah gitu. Jadi dia masih nahan tuh sampai situ. Tapi dia memaksa gue untuk terus-terusan berada sama si ceweknya. Nemenin si A. Ya udahlah, singkat cerita ya udah gue temenin kan. Terus gue tanya, kenapa sih emang kalau lu sendiri, kalau misalnya lu nggak mau, lu keluar bareng gue gitu. Iya. Gue nggak bisa keluar kalau misalnya di atas jam segini. Dia bilang kayak gitu. Anjir. Udah serem banget sih Terus orangnya. Kenapa tuh? Terus habis itu- Mystery over mystery. Iya, terus tuh gue bilang, kenapa sih itu? Ya udah di kamar gitu. Nah, kebetulan gue tuh kadang nongkrong tuh di kamar, kadang nongkrong kayak di smoking area, kadang gue nongkrong bahkan di bawah yang kayak tempat biliar, ada kolam renang. Nah, dia tuh nggak suka kalau misalnya gue malam-malam tuh masih nongkrong di depan kolam renang gitu-gitu. Karena Di emang siang sebenarnya itu hari. agak jauh dari kamar gue kan. Iya. Nah, udah nih. Terus abis itu udah hilang bau ininya. Gue waktu itu abis balik ke rumah minggu gitu, malam abis gue balik dari rumah kan gue dianterin sama nyokap bokap gue kan ke sana. Ke lain sana tadi. Ke posisinya mereka berdua lagi berantem Di kamar. gue nggak, pas lagi gue datang sih udah nggak ada, si Oh, cowoknya nggak ada. Terus habis itu si cowoknya ngechat gue nge-WA, Ren keluar bentar dong gitu. Terus itu, kenapa gitu? Yaudah gue keluar dong. Gue keluar, kalau di pipi gue nurut banget juga ya. Iya. Iya lagi lu gak ada pengelakan aja. Ngapain lu ngurusin hidup lu? Gue keluar nih, Ren, gue minta tolong dong, gue lagi berantem nih sama si A. Lu ada rencana keluar nggak? Gitu. Terus gue bilang enggak, gue capek, gue mau tidur gitu kan. Terus
Ya gue dengan keponya, setelah gue masuk gue tanya dong, lu lagi berantem sama laki lu gitu kan. Terus tuh dia emang lagi sembab-sembab gitu, dia bilang kayak ya enggak lah pokoknya gitu. Udah nih fast forward ke minggu, kayaknya udah minggu ketiga, itu baru ada satu momen dimana malam-malam itu nih si cowok sama si cewek, kan si ceweknya tuh rada-rada ngambekan ya. Jadi sering lah mereka berantem. Jadi cowok, kadang tuh ceweknya yang kayak pengennya ditemenin, tapi minta ke cowoknya tuh kayak udah sana nggak usah di sini gini. Tapi kalau cowoknya pergi beneran dia bete gitu. Emang cewek. Bete. Iya benar. Nah sampai ada momen dimana minggu ketiga itu dia lagi berantem. Pas lagi dia berantem itu sembab. Lu di mana? Lu di situ? Gue baru masuk kamar nih. Gue baru masuk kamar. Gue langsung mandi, tapi gue ngeliat nih posisi si temen gue ini megang handphone di kasur. Cowok udah nggak ada kan? Nggak ada, cowoknya nggak ada. Kakinya di atas kayak gini gitu. Terus abis itu si ceweknya diem kayak kagak ada ngomongan. Nah gue tuh paling gak suka kalau misalnya ngajak di saat gue merasa emang auranya orang itu lagi bete, gue ajak ngomong, jadi gue diemin. Gue langsung mandi, keluar kamar mandi tuh orang masih posisi sama kayak gitu. Nah gue bingung dong. Gitu? Iya, gue bingung dong. Lu ngapa sih gitu? Lu kenapa gitu? Terus tuh enggak kenapa-napa. Iya, enggak kenapa-napa gitu. Terus tuh kenapa berantem lagi? Udah nggak usah dibahas gitu. Gue tuh benci banget kan. Ya udah dia lagi kayak gitu, udah gue tanya-tanya dia nggak mau jawab. Ya udah gue keluar, marahin lagi gue sama lakinya. Kenapa sih keluar gitu? Itu kan si cewek lagi sendiri gitu kan. So, apaan sih lu kalau misalnya lu nggak mau ceritain ke gue sejujur-jujurnya, gue nggak mau temenin. Gue bilang kayak gitu kan. Terus capek lah. Iya. Tunggu. Goblok apa? Kok kayak ada yang ini tadi. Bang sih mas. Ya selalu kan. Terus si cowoknya membawa gue lah ke suatu tempat sepi kan. Dia kayak menurut dia mungkin itu suatu kekurangan ya. Jadi nggak mau didengerin sama orang lain. Dan si ceweknya juga nggak mau menjadi heboh lah, ibaratnya kayak gitu. Udah. Lo dibawa ke? Gue dibawa ke smoking area yang sepi. Ren, kalau misalnya gue boleh jujur, sebenarnya si A juga ngelarang gue untuk kasih tahu lu. Oke. Pasti. Apaan sih lu? Anjir lu nakut-nakutin gue gitu kan. Terus tuh, jadi dari awal sampai sekarang. Posisi gue gak enak nih. Iya. Bentar. Jadi dari awal sampai sekarang sebenarnya si A itu bisa melihat dan bisa membawa, kata gitu. Hah? Membawa apa nih gitu? Terus tuh, lu pernah nyium nggak bau bangke gitu kan? Bau bangke itu pertanda, katanya si cewek ya, pertanda lagi ada penghuni yang datang ke situ. Yang penghuni yang datang situ itu yang bau sampah itu hantu yang dibawa sama si A dari gunung, Ren. Jadi mereka tuh ribut. Jadi si hantu yang penghuni si Elsie tuh learning center gue sama yang dari ribut gunung. dari gunung. Karena dia nggak bawa. Jadi pas lagi lu tahu kan katanya kalau misalnya orang yang bisa lihat dan bisa itu tuh emang bisa ngebawa gitu, ditempelin gitu, disukain. Nah ini dia nggak bawa, berantem lah, maksudnya ribut lah, energi itu tuh secara goib berantem. Secara goib berantem. Yang waktu itu gue heboh dong, yang si A marahin gue malam-malam itu kan. Iya, itu tuh pertama kali si A nyadar kalau misalnya dia ada yang ngikutin. Kalau misalnya si cewek yang bau bangke itu, si A tuh emang udah sadar dari awal. Kenapa dia nggak mau ngasih tahu lu? Karena dia takut lu takut jadinya satu kamar sama dia. Dia bilang kayak gitu kan. Anjir, kok lu nggak bilang dari awal sih sama gue? Gue bilang kayak gitu kan. Ya sorry ya, makanya Ren, gue minta tolong selama ini karena dia tuh nggak bisa sendirian. Kalau sendirian dia membuat si yang bawaannya dia itu lebih auranya itu lebih kuat katanya. Jadi dia itu harus diredam karena kalau misalnya yang penunggu yang di LC ini emang udah kuat, toh itu areanya dia kan, itu kan kuasa daerahnya dia kan. Terus habis itu, oh gitu ya, lu nggak bilang, mana gue tahu, gue bilang kayak gitu kan. Udahlah nih. Sampai waktu itu si ibunya itu datang, ibunya si A, ibunya nih datang. Karena kenalan dong gue segala macam. Terus habis itu
waktu itu kebetulan masih ada bokapnya juga datang, terus ya udahlah salam-salam biasa segala macam. Terus ibunya sempet yang kayak gimana di sini gini ya normal lah gitu. Tapi abis itu gue tinggalin lah karena memang kondisinya ya nggak enak nggak sih, jadi kambing congnya orang pacaran aja nggak enak, gimana kambing congnya keluarga lagi baru reunited gitu kan. Sudah nih gue tinggal, nggak lama kok ada bau-bau Di luar tuh lo posisi? Nah di kamar, pas lagi gue masuk kok ada bau-bau. Keluarga masih situ? Keluarga masih situ? Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi A di situ ya? A di situ, kok ada bau-bau? Itu gue belum tahu dan gue nggak mungkin dong buka-buka. Jadi lemari gue itu sebenarnya sama dia nyatu, tapi ada skatnya gitu. Pintu yang gue bukanya sebelah kiri, pintu yang dia itu sebelah kanan. Nah ada laci gue di sebelah kiri, laci dia sebelah kanan. Nah kalau lemari itu kan kadang dia bisa akses punya gue juga bisa akses punya dia dong, karena kita tuh ada fasilitas laundry juga. Jadi kadang tuh baju kotor dia suka masukin di dalam, jadi gue bisa keluarin. Tapi laci tuh nggak pernah gue buka-buka. Tapi kok ada bau-bau apa sih, kayak air bunga mawar. Bau air bunga mawar. Iya. Kayak di kuburan kalau orang buat di ziarah gitu ya. Nah terus habis itu gue masih belum sadar. Ya pokoknya gue mencium lah si aroma itu. Cuma karena emang biasa udah ada bau-bau, gue kayak udahlah gitu kan. Toh gue juga udah tahu. Somehow gue ngerasa secure karena walaupun dia kayak gitu, tapi ya kayaknya gue selama ini nggak pernah dikasih lihat, jadi ya udahlah gitu kan. Udah nih sampai ada momen dimana udah hilang baunya, sekamar itu udah hilang, tapi gue mencium di daerah dekat gue tuh bau gitu. Kan kasur gue disatuin kan, ternyata di bantalnya disemprotin kayaknya. Oh si mawar ini? Air mawar ini kayaknya disemprotin di bantalnya dia. Nah terus habis itu ya gue akhirnya tanya dong mau nggak mau. Sorry ya, gue udah tahu sebenarnya kayak gini dari cowok lo gitu. Lo nggak usah marah juga sama cowok lo gitu. Karena sorry ya kalau misalnya emang beneran kayak gitu dan ini bisa jadi membahayakan diri gue mesti tahu juga dong. Fair dong kalau misalnya gue tahu. Nah cuma gini ya, gue nggak akan keluar kamar juga kalau misalnya ini selama ini pun nggak ada terjadi apa-apa gitu. Sudah. Iya gue tuh sebenarnya kayak gini. Jadi sebenarnya gue tuh ada yang ngikut pas lagi gue habis dari karakter building, pas lagi dari sana gue ada yang ngikut. Terus habis itu kayak gini. Apaan nih? Lu kenapa tiba-tiba senyum, Ren? Dia tiba-tiba senyum ya? Gue bilang kayak gini. Gue juga kaget. Kenapa waktu awal gue milih kasur yang dekat sini instead of gue milih kasur yang di dekat jendela? Dekat jendela, oke. Karena dari awal kalau misalnya gue tahu nih kalau misalnya gue itu bisa jadi membawa dari karakter building. Bawa apaan gitu kan? Bawa apaan? Ya gue gak menutup kemungkinan dong Ren kalau misalnya gue membawa namanya tempat kayak gitu kan. FYI pas lagi di karakter building dia memang akhirnya menyerah. Dia new fluid terus habis itu dijemput sama Pak Di posisi ketika tidur? Yes. Itu emang serem. Itu serem banget. Terus abis itu gue dari pertama mulai langsung fluid gue itu. Makan apa hari ini? Makan ini. Saya nggak mau makan itu. Ya terus udah emang kenapa di sini gitu? Iya biasanya suka dipantau kalau nggak dari pintu, jendela. dari jendela. Goblok. Terus gue kayak lu kenapa sih lu jahat banget sama gue gitu. Tapi nggak kenapa-napa kemarin. Ya kan semua orang juga pasti dia pantau gitu ya. Selama kita nggak ngapa-ngapain, selama kita sholat, selama kita bener-bener aja mah nggak kenapa-napa gitu. Benar, make sense. Yaudah terus kita mesti gimana nih? Ya nggak gimana-gimana gitu. Terus yang Ren, maksud gue selama dia cerita itu tuh ya kayak kan dia kayak gue histeris mas, gue yang iya kan, maksud gue lu nggak mungkin yang sesantai gini kan. enggak Ini apa sih? Gitu kan lu. Iya kan? Iya Lu histeris kan? histeris, gue loncat-loncat kayak meluk-meluk gitu. Iya. Nah, Itu kan kamu cerita diceritain Berdua doang. juga berdua dan di tempat itu kan? Iya. Najis banget. Gue tuh Kita juga harus tidur kan di tempat itu. kenapa gue tanya? Karena kan dia cerita ke kita. Gue tuh bayangan gue ya. Karena dia nggak ceritain, dia cuma, oh iya,
oh jahat banget lo. Iya. Ternyata lu enggak kan, lompat-lompat kan? Jahat banget lu Vin, gitu, tetap yang kayak gitu. Udah nih, sampai udah makanya yang paling penting tuh kita sholat sama lu dengerin kalau misalnya gue lagi bete atau gue lagi kenapa-napa, tandanya gue lagi ada yang ngeliatin.